Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita beribadah meskipun di rumah masing-masing, tapi saya berharap kita semua bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kita semua bisa menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan juga menikmati berkat firman Tuhan. Untuk memulaikan ibadah hari ini, mari kita bersaat teduh. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian untuk mengawali ibadah ini. Muliakanlah Allah, karyanya besar. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita percaya di dalam memuliakan Tuhan, kita juga diberkati, ada sukacita, damai sejahtera yang akan menyertai kita. Bersama-sama muliakanlah Allah. Muliakan Allah, karyanya besar. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Meskipun ibadah kami ini di rumah masing-masing, tapi kami percaya Engkau melampaui ruang dan waktu. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menyertai kami saat ini. Dan saat ini Tuhan, hati kami terbuka. Kami mau menyembah Tuhan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami ingin mendengar firman-Mu, sabda-Mu secara pribadi kepada kami semua. Biar kami boleh menerima kekuatan daripadanya. Terima kasih Tuhan. Kami memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita kembali mengangkat suara kita. Kita naikkan pujian, hai angkatlah suaramu. Hai angkatlah, hai angkatlah
kita secara responsoria yang diambil dari Mazmur pasal 31 ayat ke-9 sampai 16. Saya akan bacakan ayat 9, Bapak Ibu 10 sampai ayat yang ke-16 kita baca secara bersama-sama. Mazmur 31 ayat ke-9. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati menghidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Bersama-sama. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Mari kita bersama-sama mengaku pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita naikkan pujian Yesus kawan yang sejati. Kita naikkan 2 ayat. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan bersumah menelan, bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidup, jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu,
kawan yang setia. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanku dan akan doa padanya. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Lydia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam berbagai kehidupan yang sungguh kami tidak tahu harus bagaimana kami untuk menghadapi kehidupan ini, di mana wabah virus corona yang melanda dunia, secara khusus juga melanda Indonesia. Tuhan, Engkau yang memulihkan setiap orang yang mengalami wabah penyakit ini, Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengangkat segala sakit penyakit dan Engkau yang memberikan kesembuhan. Yang saat ini keluarga-keluarga yang berduka karena sahabat, karena orang tua atau keluarga anak istri yang mengalami musibah, Engkau sudah panggil untuk mereka menghadap Engkau. Biarlah Tuhan yang menghiburkan keluarga tiap keluarga. Kami berdoa Tuhan secara khusus kota Pagar Alam ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, supaya kami terhindar dari wabah virus corona ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya kami yang diberikan kesempatan untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, untuk kami juga sungguh-sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami juga boleh memberikan edukasi kepada orang-orang di sekitar kami, untuk mereka juga dapat mengerti, menghargai kehidupan, dan kami percaya Tuhan yang menolong setiap kami. Tuhan, secara khusus jemaat GMI Kasih Karunia di Pagar Alam ini, Engkau juga memberkati Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada setiap jemaat-Mu, baik sekolah minggu, remaja, pemuda, baik itu di kaum ibu, kaum bapak. Kami percaya semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh taat, bersyukur, berserah kepada Engkau, dan mengandalkan Tuhan. Dalam keadaan sesulit ini pun kami tetap bersyukur ada rencana yang terbaik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, kehidupan jemaat-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bisa beribadah karena mereka mengalami berbagai hal dalam kehidupan mereka, mungkin kelemahan rohani. Tuhan, biarlah Engkau juga menguatkan iman mereka, untuk mereka bangkit, untuk mereka tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada, bahwa pertolongan Tuhan itu selalu memimpin kehidupan setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan ketika mereka lemah fisik mereka, tapi kerohanian mereka kuat di dalam Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Kami percaya mereka dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Untuk jemaat yang sudah usinda, kelemahan tubuh mereka, biarlah Engkau berikan kekuatan, dan mereka juga dapat melayani Tuhan lewat kehidupan mereka di tengah-tengah keluarga. Mereka boleh berseru terus kepada Engkau Tuhan, dan kami percaya Tuhan juga melindungi mereka semua. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk mama papa dari Koferi yang berada di Belanda, yang mengalami wabah virus corona ini. Tuhan pulihkan, Tuhan angkat sakit penyakitnya, sehingga dia mendapat mukjizat yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong saudara kami ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap program gereja Tuhan, untuk kegiatan Paskah,
rencana pembangunan pastori gereja. Kami serahkan semua program ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya semua dapat berjalan dengan baik atas seizin Tuhan. Kami juga berdoa untuk PKMI 5, di mana saat ini libur karena keadaan atau kondisi yang harus kami lakukan, baik guru-guru maupun anak-anak didik kami, supaya kami boleh berjaga-jaga untuk menjaga kesehatan dan anak-anak didik kami tetap belajar dengan baik, dibimbing oleh guru-guru. Terima kasih Tuhan, kami serahkan PKM ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan terus dimuliakan, ditinggikan. Tuhan, biarlah kami juga dipakai oleh Tuhan, memberkati setiap orang-orang yang ada di kota Pagar Alam ini, di mana rencana untuk penerimaan siswa baru, biarlah Tuhan juga yang mengirimkan siswa yang baru dan siswa yang berlanjut untuk dari TK ke SD, SD ke SMP, dan biarlah Engkau juga memberikan yang terbaik bagi PKM ini Tuhan. Ini adalah ladang misi dalam pendidikan, biarlah setiap kami sungguh mengandalkan Tuhan dan kami dapat melayani yang mana Tuhan percayakan bagi kami untuk mengembangkan PKM di Pagar Alam ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Untuk bangsa Indonesia, Engkau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan setiap aparat pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Biarlah Engkau mengurapi dengan kasih-Mu, dengan hikmat dan karunia-Mu. Dan kami percaya bangsa Indonesia ini terluput dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami serahkan Tuhan untuk keamanan bangsa Indonesia ini. Dan kami percaya perekonomian bangsa Indonesia ini juga Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami, pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong. Kami serahkan juga Tuhan setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan, ibadah secara online, biarlah Engkau yang memberkati, supaya kami tetap hikmat, tetap berseru kepada Tuhan dengan ucapan syukur, karena kami diberkati dalam ibadah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan kami, pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengarkan juga, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Untuk persembahan ini Bapak Ibu bisa memasukkan ke dalam amplop di rumah masing-masing. Boleh diberikan tanggal di sana. Persembahan ibadah tanggal 5 April 2020. Dan nanti Bapak Ibu bisa menyerahkannya ke gereja ataupun langsung kepada bendahara Bapak Hansan. Terima kasih. Sambil persembahan diedarkan, maksud saya dimasukkan, diberikan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Mohon Tuhan memberkati. Kita naikkan bersama-sama. Mohon
Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan mempersiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian di badai topan dunia. Kita naikkan 2 ayat saja. Bersama-sama kita pujikan. Meski di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendali goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus, ya Yesus. Maupun gelap, Tuhan perlindungan. Baik siang malam malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya mulanya, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus, ya Yesus, Tuhan di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat terlindung yang teguh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon kehadiran-Mu Tuhan pada saat ini. Ketika kami ingin menyerenungkan sebagian daripada firman-Mu, kami mohon Tuhan Kau hadir, memenuhi hati kami yang sudah terbuka untuk-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi berkat bagi kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tetap memberkati kami, sekalipun kami beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Shalom. Hari ini adalah minggu kedua kita ibadah di rumah kita. Saya harap semangat kita beribadah tidak kendor karenanya. Justru seharusnya semangat ibadah kita makin kuat. Kita harus makin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita bayangkan virus yang demikian kecil mampu memporak-porandakan semua tatanan hidup di dunia ini. Sebagai umat Tuhan, apa yang dapat kita lakukan? Kita hanya dapat mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita harus rajin berdoa kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat mengatasi bencana yang sifatnya mendunia ini. Minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana sebagai umat Tuhan yang percaya menghadapi virus corona ini. Di masa-masa krisis seperti ini, kita memang harus hidup penuh hikmat dan bijaksana yang Tuhan berikan. Kita harus mematuhi himbauan-himbauan baik dari aparat kesehatan maupun aparat pemerintah. Namun demikian, kita juga tidak harus ketakutan mengunci diri di rumah sehingga tidak dapat berbuat apa-apa. Justru sebagai umat Tuhan, pada saat seperti inilah kita harus berbuat sesuatu untuk membantu meredahkan krisis yang dialami yang mendunia ini. Saudara sekalian, saya rindu kita semua dapat berkata seperti Paulus, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan.
Kenapa demikian, saudara sekalian? Sehebat apapun virus corona ini, dia hanya dapat mencederai, mengambil nyawa badan kita. Tetapi hidup yang kekal yang kita peroleh daripada Tuhan tidak berdaya dicederai olehnya. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan kita tidak perlu takut. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita tetap percaya, menyandarkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus berbuat sesuatu untuk menolong orang-orang yang mengalami bencana virus ini. Nah, saudara sekalian, tidak lama lagi kita akan merayakan, memperingati Hari Paskah. Tentu sebelum Paskah kita harus melalui Malam Pasion, Jumat Agung. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan hari ini yang akan saya bawakan, yaitu saya beri tema Maria atau Yudas. Dan mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga ayat ke-8. Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga ayat ke-8. Bila sudah mendapatkannya, kita coba baca dengan cara bersaut-sautan, berganti-gantian. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, perikop yang kita baca ini adalah Yesus diurapi di Betania. Saudara sekalian, peristiwa ini dicatat di dalam 3 Injil, yaitu Yohanes, Matius, dan Markus. Peristiwa Yesus diurapi ini, menurut catatan 3 Injil ini, hampir sama semua. Namun ada 2 hal perbedaan yang seringkali bisa menimbulkan pertanyaan kita. Yang pertama yaitu tempat kejadiannya. Kita tahu bahwa Matius dan Markus menulis peristiwa ini terjadi di rumah Simon si kusta. Nah, saudara sekalian, sementara Yohanes menulis terjadi di kota Betania, tempat tinggalnya Lazarus. Nah, saudara sekalian, perbedaan kedua, yaitu kedua Injil Matius dan Markus menulis
Yesus diurapi kepalanya. Tapi Yohanes menulis Yesus diurapi kakinya. Kemudian Maria menyekanya dengan rambutnya. Nah, saudara sekalian, pertanyaan akan timbul, di manakah sebenarnya peristiwa ini terjadi? Di rumah Lazarus kah atau di rumah Simon kah? Jemaat sekalian, bila kita membaca dengan jeli firman Tuhan tersebut, maka kita mungkin akan sepakat bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Simon, bukan Lazarus. Karena apa? Karena Matius dan Markus menulis dengan jelas bahwa peristiwa ini terjadi di kota Betania, di rumah Simon. Tetapi Yohanes menulis bukan di rumah Lazarus, tetapi di kota Betania, di mana Lazarus dan keluarganya tinggal. Nah, jadi di sini kenapa Yohanes hanya menulis Maria mengurapi kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya? Karena saudara sekalian, kebiasaan orang-orang Yahudi, kalau mereka menerima tamu terhormat, mereka mengurapi kepala tamu itu. Jadi itu adalah hal lazim yang terjadi di kalangan orang Yahudi. Dan bagi Yohanes ini udah biasa, nggak perlu ditulis. Tetapi yang namanya mengurapi kaki dan mengusapnya dengan rambut, ini tidak lazim terjadi. Makanya itu menarik perhatian sehingga Yohanes menuliskan seperti itu. Jadi kita boleh mengambil satu kesimpulan sekarang, besar kemungkinan minyak narwastu yang 1/2 liter itu sebagian sudah diurapi di kepala Yesus dan sisanya Maria urapi kaki Yesus. Karena apa? Karena Maria tidak mau urapi Yesus setengah-setengah. Alkitab mengatakan botol minyak, wadah minyak itu dipecahkan. Saudara sekalian, tekad Maria mau mengurapi Yesus dengan seluruh minyak itu. Nah, saudara sekalian, jadi kita sudah sepakat bahwa peristiwa Yesus diurapi di rumah Simon di Betania. Dan Maria mengurapi bukan saja kaki Yesus, tapi kepala Yesus, kemudian sisanya kaki Yesus, dan mengelapnya atau menyekanya dengan rambutnya. Nah, saudara sekalian, di awal perikop kita dikatakan 6 hari sebelum Paskah terjadi peristiwa ini. Berarti ketika Yesus disalibkan itu adalah 4 hari atau 3 hari sebelum Paskah. Ya. Jadi artinya 3 hari sesudah pesta di Betania itu, Yesus dipaku di atas kayu salib. Saudara sekalian, kita tahu bahwa hari Paskah itu adalah hari besar orang Israel. Mereka merayakan hari Paskah itu sebagai suatu hari peringatan kemerdekaan mereka dari perbudakan. Jadi kita dapat bayangkan bahwa hari Paskah berduyun-duyun orang datang ke Yerusalem. Mereka datang dengan hati yang bergembira, yang sukacita, karena mereka mau merayakan hari kemerdekaan mereka. Tetapi bagaimana Yesus datang ke Yerusalem? Kita coba ikut perasaan hati Yesus. Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan disalibkan, dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dia akan dihina. Oleh sebab itu, Yesus sebenarnya melangkahkan kakinya begitu berat, hatinya begitu berat, begitu hancur ketika dia mengarahkan dirinya menuju ke Yerusalem. Saudara sekalian, kita lihat puncaknya. Yesus mengatakan, hatiku sedih seperti mau mati saja. Dan di mana Yesus berdoa 3 kali di Getsemani,
Dia berseru kepada bapaknya, "Bapa, bila boleh cawan ini dilalukan daripada saya." Saudara sekalian, apa penyebabnya Yesus begitu sedih? Alkitab tidak mengatakan Yesus takut. Yesus tidak takut dengan kematian, saudara sekalian. Tetapi Yesus sedih karena apa? Karena selama 3,5 tahun Yesus menginjili, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus dengan langsung atau tidak telah menjelaskan dirinya adalah Mesias. Dirinya adalah penebus yang diutus oleh Allah kepada bangsanya, yaitu bangsa pilihannya. Tetapi saudara sekalian, kenyataan yang Yesus dapatkan, bangsanya bukan saja tidak menerima kehadirannya, bukan saja menolak dia, tetapi justru kaum rohaniawan seperti imam, orang Farisi, ahli-ahli Taurat justru mencari kesalahannya untuk menangkap dan menyingkirkan Yesus, alias membunuh Yesus. Nah, saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa saat perjamuan Yesus di kota Betania dan pada saat itu juga di Yerusalem diadakan rapat di rumah Kayafas, di mana kumpul imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka merencanakan bagaimana mencari kesalahan Yesus supaya Yesus ditangkap tanpa menimbulkan kerusuhan, kegaduhan di tengah-tengah masyarakat ramai. Nah, saudara sekalian, bagaimana tidak sedih hati Yesus? 3,5 tahun Yesus mendidik murid-muridnya. Bukan saja mendidik dengan ajaran-ajarannya, tetapi dengan teladan-teladannya. Tetapi murid-muridnya tidak juga dewasa-dewasa. Iman mereka tetap kekanak-kanakan. Saat Yesus sedang berat pergumulannya, mereka justru berebut siapa yang paling besar di antara mereka. Bagaimana hati Yesus tidak sedih? Karena mereka belum mampu membagi suka duka Yesus. Saudara sekalian, Yesus juga tahu bahwa ketika dia ditangkap nanti murid-muridnya akan lari. Saudara sekalian, mereka akan melarikan diri. Bahkan Petrus, salah seorang murid andalannya, akan menyangkal dia sampai 3 kali, bahkan dengan sumpah segala. Saudara sekalian, seorang murid yang cerdas seperti Yudas, yang sudah diberikan pertanggungjawaban yang besar mengurus keuangan, justru Yudas itu akan mengkhianati dia dan menjual dia. Saudara sekalian, bagaimana hati Yesus tidak sedih, bagaimana dia mampu, bagaimana dia tega meninggalkan muridnya dalam keadaan seperti itu. Saudara sekalian, belum lagi Yesus bayangkan bahwa hinaan, penderitaan, siksaan yang akan dia terima sebelum tangan dan kakinya dipaku di atas kayu salib. Saudara sekalian, seperti pepatah mengatakan, penderitaan itu lebih sadis dan lebih kejam daripada kematian. Nah, saudara sekalian, dalam situasi hati seberat itulah pesta untuk Yesus diadakan di kota Betania. Pada saat seperti itulah Simon yang pernah disembuhkan Yesus dari kustanya, Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari kematiannya, dengan saudara-saudara yang lain yang mengasihi Yesus, mereka adakan perjamuan buat Yesus. Betapa menghibur hati Yesus pada saat itu. Oleh sebab itu tidak heran ketika urapan Maria dicela, dipersalahkan oleh murid-murid Yesus. Yesus menegur mereka, jangan larang dia. Karena apa yang dia buat adalah untuk hari penguburanku. Saudara sekalian,
Yesus bukan terharu hatinya. Yesus justru mengatakan, kemanapun Injil ini diberitakan di dunia ini, perbuatan wanita ini harus disebut. Saudara sekalian, terharunya hati Yesus bukan karena mahalnya minyak narwastu itu, bukan. Tetapi Yesus melihat bagaimana murninya kasih yang dinyatakan oleh Maria. Melalui perbuatannya, dia mengurapi Yesus. Saudara sekalian, Yesus terharu. Saudara sekalian, hari ini kita pasti mengatakan kita mengasihi Yesus. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kasih kita juga mendorong kita berbuat sesuatu yang terbaik untuk Tuhan? Atau hanya di mulut saja kita mengaku kita mengasihi Yesus? Saudara sekalian, kasihilah Tuhan. Perbuatlah yang baik, yang terbaik untuk Tuhan. Maka yakinlah perbuatan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Saudara sekalian, Yudas adalah seorang murid yang sangat vokal. Dengan alasan yang sangat mulia dia katakan demikian. Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan diberikan kepada orang-orang miskin? Saudara sekalian, perkataan Yudas begitu hebat, begitu mulia. Padahal Yesus tahu bahwa hatinya penuh kepalsuan. Tetapi kenapa Yesus tidak mencela dia? Yesus tidak mempersalahkan Yudas. Kita tidak melihat Yesus mempersalahkan Yudas. Justru Yesus katakan, orang miskin selalu ada pada kamu. Saudara sekalian, Yesus mau menyatakan kepada Yudas, kalau memang engkau mau berbuat kepada orang miskin, maka engkau harus buat setiap saat. Karena setiap hari orang miskin ada padamu. Jadi disinilah anjuran Yesus. Yesus tidak katakan orang miskin tidak perlu diberi pertolongan, cukup mengurapi saya saja. Tidak. Tetapi Yesus justru katakan, orang miskin selalu ada padamu dan perbuatlah itu untuk mereka. Tetapi Yesus katakan, aku tidak selalu ada padamu. Yesus ingin menyatakan kepada mereka bahwa berbuat kasih untuk Tuhan itu sekarang juga tidak harus ditunda-tunda. Karena apa? Karena Yesus mau katakan bahwa sebentar lagi dia akan masuk Yerusalem. Sebentar lagi dia akan ditangkap. Setelah dia ditangkap, mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa untuk Tuhan. Setelah Yesus mati di salib, Yesus akan diangkat ke surga nanti. Setelah itu, mereka juga tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk Tuhan. Yesus mau katakan, mau berbuat untuk Tuhan saat inilah, saat inilah. Saudara sekalian, betapa sering hati kita tergerak untuk berbuat kebaikan, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan. Jangan tunda itu. Karena begitu kita tunda, maka kita tidak akan pernah lagi berbuat baik. Karena semangat itu sudah berlalu daripada kita. Saudara sekalian, apakah Yudas hatinya semulia itu? Semulia kata-katanya? Saudara sekalian, Yesus tahu akan akal bulusnya. Dan Yesus mau katakan kepada Yudas, mengasihi Tuhan itu adalah suatu hal yang khusus. Dan Maria sudah lakukan itu untuk hari penguburannya. Mengasihi Tuhan tidak dapat disamakan menolong orang miskin. Kalau itu disamaratakan oleh Yudas,
Kenapa 300 dinar ini dihabiskan untuk Yesus seorang? Bukankah lebih baik dihabiskan kepada banyak orang? Yudas samakan Yesus kedudukannya dengan orang-orang miskin. Dengan jujur ya kita harus mengaku. Kalau ada orang miskin minta sedekah, apakah kita cari uang pecahan yang terbesar? Enggak. Kita cari uang pecahan yang terkecil. Jujur saja. Nah saudara sekalian, ketika kita mau berbuat baik untuk Tuhan, kita tidak bisa ala kadarnya. Kita tidak bisa anggap seperti kita membantu orang miskin. Tidak. Kita harus ada khusus untuk Tuhan. Karena itu spesial. Itu khusus. Makanya hukum pertama ditulis oleh Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap. Nah saudara sekalian, baru kemudian mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Selalu kita anggap, oh ini sama ya, mengasihi Tuhan dengan segenap, mengasihi orang lain sesama seperti mengasihi diri sendiri. Oh berarti sama juga. Sama juga, enggak sama saudara sekalian. Manusia seringkali tidak mengasihi diri sendiri atau kurang mengasihi diri sendiri. Betapa sering karena uang kita lalai dengan kesehatan. Saudara sekalian, apakah itu mengasihi diri sendiri? Kita lebih penting kesenangan dunia daripada diri kita sendiri. Nah jadi kita jangan samakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati dengan mengasihi sesama dengan diri sendiri. Nah saudara sekalian, Yesus mau katakan mengasihi Dia harus sekarang dan itu harus spesial. Saudara sekalian, mari kita sekarang adakan perbandingan antara Yudas dan Maria. Yang pertama, Maria sangat jeli terhadap perkataan Yesus. Bukan saja jeli, tetapi dia percaya penuh. Saudara sekalian, berapa kali Yesus katakan bahwa dia akan diserahkan kepada manusia. Dia akan mengalami penderitaan, dia akan dibunuh. Maria percaya itu. Saudara sekalian, Maria tahu kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Dan oleh karena dia jeli terhadap firman Tuhan, dia tahu kapan Tuhan mau dia duduk dengan tenang dengar firman-Nya. Dia duduk. Dan kapan dia tahu Tuhan mau dia bangkit untuk melayani dia bangkit. Ini karena dia jeli terhadap firman Tuhan. Sehingga dia tahu saat inilah dia harus memecahkan minyak narwastu ini, mengurapi Yesus. Karena bila tidak, dia tidak punya kesempatan lagi. Ini akibat dia jeli terhadap firman Tuhan. Yudas bagaimana? Oh Yudas tidak kalah jelinya. Ya. Yudas juga jeli terhadap firman Tuhan. Lebih daripada teman-temannya yang lain. Ketika Yesus berulang kali mengatakan dia bakal ditangkap, dia bakal dibunuh, dia bakal mati. Nah saudara sekalian, itu dicatat oleh Yudas. Oleh sebab itu, Yudas sudah siap-siap. Sebelum Yesus ditangkap, dia harus melarikan diri. Dia harus tinggalkan Yesus. Dia tahu kapan itu. Kalau tadi Maria peka terhadap perkataan Yesus, dia tahu kapan melayani Tuhan. Yudas tahu dan dia jeli terhadap perkataan Yesus. Dia tahu kapan dia harus angkat kaki dari Yesus supaya dia tidak kena getahnya. Nah saudara sekalian, yang kedua, Maria tidak membiarkan kesempatan berlalu untuk berbuat baik kepada Tuhan, berbuat kasih kepada Tuhan. Yudas bagaimana? Dia juga tidak biarkan kesempatan berlalu. Sebelum dia tinggalkan Yesus, dia harus mengeruk keuntungan dulu. Dia curi dulu uang di kas. Kemudian terakhir, sebelum dia tinggalkan Yesus, dia masih sempat jual Yesus 30 keping perak.
Dia tidak pernah lepaskan kesempatan. Dia tidak biarkan kesempatan itu berlalu. Nah, saudara sekalian, yang ketiga, demi kasihnya kepada Yesus, Maria rela berkorban. Saudara sekalian, minyak narwastu itu setara dengan upah pekerja, upah orang bekerja 1 tahun. Nah, saudara sekalian, demi kasihnya kepada Yesus, Maria korbankan itu untuk memberikan yang terbaik kepada Yesus. Yudas bagaimana? Dia juga korbankan, tapi bukan dirinya, dia korbankan gurunya. Demi apa? Demi kantongnya, demi uang. Yang dia korbankan bukan dirinya, Yesus yang dia korbankan, Tuhannya. Saudara sekalian, yang keempat, Maria memberikan pelayanan kepada Yesus dengan rendah hati. Bayangkan saudara sekalian, dia melayani Yesus, dia menyeka kaki Yesus, dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Rambut adalah mahkota seorang perempuan. Ya, rambut itu tidak sembarang diurai di depan umum. Karena apa? Kalau wanita orang Israel menguraikan rambut di depan umum, itu ciri wanita Sunda. Nah, saudara sekalian, Maria menguraikan rambutnya dan menyeka kaki Yesus. Dia mengorbankan dirinya. Saudara sekalian, dia dengan rendah hati, dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Yudas bagaimana? Yudas tahu dia salah. Yudas menyesal akan kesalahannya menjual gurunya. Tapi dia tidak mau merendahkan diri. Kalau Maria merendahkan diri, dia tidak mau merendahkan diri. Dia tetap mengeraskan dirinya. Dia tidak mau bertobat. Dia keraskan dirinya. Dia ambil jalan bunuh diri. Inilah Yudas, saudara sekalian. Dan Yesus melihat kepalsuan hati Yudas. Dan Yesus melihat kesungguhan hati Maria. Saudara sekalian, ada sebuah cerita legenda yang menceritakan demikian. Satu ketika Musa ini mendengar seorang gembala berdoa kepada Tuhan. Gembala ini berkata, "Tuhan, tolong tunjukkan dong di mana Engkau, supaya aku boleh datang kepadamu dan menjadi hamba-Mu. Aku akan menyisir rambutmu, aku akan mencuci pakaianmu, aku akan mengelap sepatumu, aku akan masakkan masakan yang terenak untukmu. Kemana engkau pergi, aku akan melayanimu." Saudara sekalian, Musa menegur gembala itu dengan keras. Tahu, Tuhan itu roh adanya. Tuhan tidak perlu pelayanan fisik seperti itu. Ya, gembala ini tahulah dimarah oleh Musa, akhirnya lari. Saking malunya dan takutnya dia melarikan diri. Lalu Allah menegur Musa. "Kau Musa, kau telah buat hamba-Ku melarikan diri. Ketahuilah olehmu, aku tidak memandang kata-kata yang diucapkan." Tahu ya, dengar ya, kata Tuhan kepada Musa. "Aku tidak memandang kata-kata yang diucapkan, tetapi aku memandang hati yang mengucapkan kata-kata." Saudara sekalian, cerita ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan melihat hati dan bukan menilai kata-kata. Saudara sekalian, ketika kita memperingati penderitaan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita introspeksi diri kita sendiri. Sampai di mana kita mengasihi Tuhan? Sudah berapa banyak perbuatan kasih kita berikan kepada Tuhan? Saudara sekalian,
Seperti siapa kita mau? Kita mau seperti Yudas kah? Atau kita mau seperti Maria? Kita mau seperti Maria yang tidak banyak omong tetapi dia banyak kerja. Yang tidak banyak berbicara tetapi dia melakukan pelayanan dengan kesungguhan hati. Dia mengungkapkan kasihnya kepada Tuhan melalui perbuatannya. Ataukah kita mau seperti Yudas? Kita cuma bisa ngomong doang, protes doang, saran doang, usul doang, kritik doang, tetapi tidak ada satu perbuatan kita yang menguntungkan pelayanan. Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan menegur kita. Ketika Yesus kita peringati penderitaannya. Ketika kita ingin memperingati hari Jumat Agung di mana Yesus mati untuk kita. Yang Tuhan mau bukan rasa prihatin kita. Bukan ratapan kita. Tetapi Tuhan mau kita tunjukkan sampai di mana kita mengucapkan syukur kepadanya. Sampai di mana kita berbuat kasih kepadanya. Saudara sekalian, bagaimana kita wujudkan kasih kita kepada Tuhan? Yesus katakan, apa yang kamu buat terhadap saudaraku yang paling hina ini, kamu telah perbuat untuk aku. Saudara sekalian, saat ini kita menghadapi virus corona. Begitu menakutkan, begitu banyak korban berjatuhan. Saudara sekalian, sebagai umat Tuhan, apa yang kita perbuat? Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, kita juga harus mewujudkannya, mengasihi sesama kita. Dan inilah tanggung jawab dan tugas gereja pada saat ini. Dan inilah kesempatan yang Tuhan berikan kita untuk melayani orang banyak, untuk menyatakan kasih Kristus kepada dunia ini. Kita tidak hanya harus berbuat ke dalam, tetapi sudah saatnya kita tunjukkan kasih Kristus keluar untuk menyatakan bahwa kita yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita mampu mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh pula. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu. Kami mohon Tuhan melalui firman-Mu ini kami ditegur. Engkau telah memberikan contoh kepada kami bagaimana Maria dengan kemurnian hatinya, dengan kasihnya sepenuhnya mengasihi Tuhan. Dia telah menyenangkan hatimu. Tuhan, ketika kami juga memikirkan sudah berapa lama kami menjadi anak-anak-Mu, lebih dari 3,5 tahun kami menjadi pengikut-Mu. Apakah perbuatan kami, kehidupan kami juga menyedihkan, membuat susah hati Tuhan? Biarlah Tuhan melalui firman-Mu hari ini, hati kami tergugah untuk kembali kepadamu. Kami mau berbuat yang terbaik buat Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Karena hanya dengan demikian kami dapat mewujudkannya kepada sesama kami. Dan kami tahu Tuhan, Kau tidak memandang kata-kata, tetapi Engkau memandang hati kami. Oleh sebab itu murnikan hati kami Tuhan. Di saat virus merajalela, Engkau berikan kami ketegaran. Engkau berikan kami kebijaksanaan hikmat. Engkau berikan kami semangat untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Karena kami tidak takut
apa yang dapat mengambil nyawa kami sementara. Kami hanya takut kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami sementara kami ada di rumah. Kami tetap bertindak, kami tetap hidup menghasilkan karya. Melalui gereja-Mu, biarlah Engkau menunjukkan kepada kami apa yang harus kami perbuat. Demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terpuji nama Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Dan biarlah firman Tuhan ini terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk kita mengasihi Tuhan. Karena terlebih dahulu Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan ingin juga melihat bukti kasih kita kepada Tuhan. Melalui hari-hari yang Tuhan berikan. Karena ada saatnya kita tidak bisa lagi berbuat sesuatu bagi sesama kita, bagi Tuhan. Karena Tuhan akan memanggil kita pada waktunya. Berikanlah yang terbaik dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Dalam pelayanan-Mu, memberkati orang-orang di sekitar kita. Dalam pelayanan-Mu, memberkati gereja Tuhan. Dalam pelayanan-Mu, secara khusus kita berada di kota Pagar Alami. Tuhan memberkati kita semua untuk melakukan firman Tuhan. Saudaraku, karena anugerah Tuhan kita diampuni, karena anugerah Tuhan kita dipulihkan. Mari kita tutup ibadah ini dengan naikkan pujian. Bapa, pulihkan kita, bangkit berdiri. Kita mau katakan, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, Tetapi di mana kota itu Lazarus tinggal?
Jemaat sekalian, bila kita membaca dengan jeli firman Tuhan tersebut, maka kita mungkin akan sepakat bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Simon, bukan Lazarus. Karena apa? Karena Matius dan Markus menulis dengan jelas bahwa peristiwa ini terjadi di kota Betania, di rumah Simon. Tetapi Yohanes menulis bukan di rumah Lazarus, tetapi di kota Betania, di mana Lazarus dan keluarganya tinggal. Jadi saudara sekalian, dengan jelas di sini menyatakan kepada kita bahwa pesta perjamuan untuk Yesus, pengurapan Yesus terjadi di rumah Simon. Tetapi di mana kota itu Lazarus tinggal. Nah, saudara sekalian, dengan demikian kita dapat memastikannya. Kita bersama berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Terimalah berkah daripada Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itu memberkati saudara dengan limpah rahmat-Nya, dengan kasih dan pertolongan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan dari saat ini dan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sepanjang 1 minggu ke depan. Haleluya. Amin.